Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini saya ingin bercerita sebuah kisah. Ya, kisah yang sederhana saja. Dalam sebuah buku yang saya baca, saya mendapat sebuah cerita yang begitu luar biasa. Alkisah ada seorang menantu yang tinggal di rumah mertuanya. Menantu wanita ini dan suaminya belum lama menikah. Mertuanya terkenal sangat cerewet. Sering ngajak ribut, sering ngomel-ngomel. Mantunya ini lama-lama tidak tahan dengan perlakuan mertua tersebut. Sampai suatu ketika, si mantu wanita ini maksud saya, berniat ingin membunuh ibu mertuanya. Karena saking tidak kuat melihat perilaku ibu mertuanya. Akhirnya dia mengambil keputusan, pergilah dia ke toko obat. Sampainya di toko obat, dia bertanya kepada pemilik toko juga menjaga toko obat tersebut. Pak, saya ingin beli racun. Si pemilik toko obat ini bingung, untuk apa? Dan si wanita ini langsung bilang, saya ingin membunuh ibu mertua saya. Setengah terkejut, namun tidak lama kemudian, si pemilik toko ini berusaha menenangkan diri dan menyampaikan kepada pembeli tersebut. Baik, kalau ibu ingin melakukan itu, saya bantu. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah obat ini tidak bisa langsung mati. Kenapa? Karena kalau obat ini diberikan langsung mati, ibu akan ketahuan sebagai tersangkanya. Dengan senang, si wanita ini berkata, baik, saya akan membeli obatnya. Terus bagaimana caranya supaya saya bisa menyampaikan obat ini atau memberikan obat ini atau racun ini kepada ibu mertua saya dan akhirnya ibu mertua saya bisa meninggal? Sambil tersenyum, si pemilik toko itu bilang, oh gampang. Caranya adalah masukkan beberapa bubuk ini sedikit saja, tidak terlalu banyak, di setiap makanan atau minuman yang diberikan kepada ibu mertua ibu. Gampang kan? Jadi kalau pagi kasih racunnya, siang kasih racunnya, malam kasih racunnya. Dan untuk supaya tidak mencurigakan, si pemilik toko ini bilang lagi, jangan ketahuan karena ibu kesel ngasih makanan sama mertua ibu. Tapi ibu lakukan dengan penuh cinta kasih. Berikan dengan penuh senyuman, disapa, diajak ngobrol. Apa yang dia mau dibuatkan, sehingga dia tidak merasa sadar kalau racun ini ibu masukkan. Dengan gembira si ibu ini atau si wanita yang mantu ini pulang dan sebelumnya mengucapkan terima kasih setelah membayar. Sampai di rumah, mulailah aksinya dilakukan. Dia tanya kepada mertuanya, ibu mau makan apa? Mertuanya kaget, kok tumben mantu saya nanya makan, biasanya gak pernah. Apa aja, kata ibu mertuanya. Baik bu, ibu suka gak kalau masak sup? Ya boleh, masih dengan nada yang agak kesal gitu ya. Setelah itu, si ibu langsung membuat makanannya, mantu ini maksud saya. Masukkanlah racunnya itu sedikit, diberikanlah kepada ibu mertua. Keesokan harinya dia melakukan hal yang sama, menanyakan ingin makan apa, ingin minum apa. Berhari-hari dia lakukan itu. Dan tanpa disadari, si ibu mertuanya ini mulai merasa, loh mantu saya kok sekarang baik ya, mantu saya kok sekarang peduli ya, mantu saya kok sekarang mau memperhatikan saya. Dan perlakuan yang sama didapatkan oleh si menantu dari ibunya. Tiba-tiba ibunya bilang, nak mau baju ini enggak? Nak ibu belikan ini ya. Nak sini nak kita ngobrol. Perlakuan yang berubah dari si ibu mertua tadi mengejutkan si menantu ini. Wah, ibu mertua saya ternyata baik sekali. Selama ini kok dia bisa jahat? Setelah seminggu, 2 minggu, 3 minggu, dan 1 bulan berjalan, si menantu ini mulai merasa dekat sama ibu mertuanya. Wah, ibu mertua saya baik. Kok kenapa saya jadi merasa sayang sama ibu mertua saya? Kok saya merasa takut kalau ibu mertua saya mati dengan racun yang saya masukkan? Akhirnya, dengan tergesa-gesa, dia kembali ke toko obat tadi. Sampainya di toko obat itu dia langsung bilang, Pak, ada apa? Katanya. Gimana, sudah berhasil membunuh ibunya? Bukan Pak, tolong Pak, gimana caranya supaya ibu mertua saya jangan sampai mati? Karena saya sekarang sayang sama ibu mertua saya. Ibu mertua saya yang dulu galak, cerewet, suka marah-marah, sekarang jadi yang penyayang.
peduli sama saya, mencintai saya sebagai menantunya. Saya pun merasakan hal yang sama. Tolong Pak, tolong berikan obat penawarnya. Duh, itu kan ibu yang mau, kenapa sekarang cari obat penawarnya? Begitu kata si pemilik toko obat. Dan sambil menangis-nangis, tolong Pak, saya sayang sama ibu mertua saya. Ada nggak penawar racun? Akhirnya sambil tertawa, si pemilik toko ini bilang, ibu tidak usah khawatir. Yang saya berikan kepada ibu itu bukan racun, tapi vitamin. Yang saya racuni adalah pikiran ibu. Pikiran yang membenci itu sebenarnya adalah berawal dari kita. Pikiran yang tidak menyayangi itu berawal dari kita. Saat kita mengubah perilaku kita, mengubah apa yang kita pikirkan, mengubah apa yang kita rasakan, semuanya juga ikut berubah di sekitar kita. So, sahabat-sahabat, teman-teman semua, yuk mulai dari sekarang, ubahlah hal positif dan hal yang baik mulai dari diri kita dulu. Alih-alih menyalahkan keadaan, kita dulu koreksi diri. Dan perhatikan apa yang terjadi. Jika mindset Anda positif, apa yang Anda lakukan akan jadi positif. Itu tuh dari saya untuk video kita kali ini. Jumpa lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.